Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya Samsi Channel. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Namun sebelum saya sharing lebih lanjut, jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di-subscribe dulu Bapak Ibu. Tekan loncengnya dan bagikan sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kita sekalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja pada kesempatan kali ini Samsi Channel ingin sharing terkait surat edaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia ya tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola Bapak Ibu, yaitu surat edaran nomor 05 tahun 2022. Nah, ini hal yang baru saya kira, namun ini penting untuk kita cermati bersama ya Bapak Ibu sekalian terkait surat edaran ini tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan musola ya Bapak Ibu. Kita langsung saja baca suratnya Bapak Ibu di pendahuluan. Kita lewati saja intinya bahwa maksud dari surat edaran ini adalah sebagai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dengan tujuan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan bersama. Ini memang sering terjadi di berbagai wilayah ya, permasalahan terkait pengeras suara ini, makanya dibuatlah surat edaran ini. Kita langsung di ketentuan Bapak Ibu, ketentuan umum. Pengeras A ya, 1A, pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan atau diarahkan ke dalam ruangan masjid atau musola, jadi di dalam saja ya. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan atau diarahkan keluar ruangan masjid atau musola. Yang B, penggunaan pengeras suara pada masjid atau musola mempunyai tujuan: 1. Mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-Quran, sholawat atas Nabi, dan pengeras suara dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu sholat fardu. 2. Menyampaikan suara muazin kepada jamaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika sholat berjamaah, atau suara khotib dan penceramah kepada jamaah. Yang ketiga, menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid atau musola. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, pemasangan dan penggunaan pengeras suara. Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan keluar dan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid atau musola. Ini harus dipisah ya Bapak Ibu supaya penggunanya mudah. Yang B, untuk mendapatkan hasil suara yang optimal hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. Ini teknis Bapak Ibu. C, volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 dB atau 100 desibel. 100 desibel ya Bapak Ibu Saudara. Dan D, dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat atau sholawat atau tarhim. Ini Bapak Ibu. Nah, ini yang ketiga yang penting, ini saya kira perlu kita garis bawahi, sangat penting ya, semuanya penting Bapak Ibu. Tata cara penggunaan pengeras suara. Ini tata caranya, ini diatur di sini Bapak Ibu. Yang A, waktu sholat. Yang pertama sholat subuh. Ini sholat subuh. Sholat subuh Bapak Ibu. Sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau sholawat atau tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Nah, ini 10 menit sebelum waktu masuk waktu sholat ya. Ini baru diperbolehkan di edaran ini ya. Kemudian ini tidak boleh lama-lama berarti Bapak Ibu. Kemudian yang B, pelaksanaan sholat subuh, zikir, doa, dan kuliah subuh menggunakan pengeras suara dalam. Ini untuk sholat subuh, zikir, doa, dan kuliah subuh menggunakan pengeras suara dalam ya. Di edaran ini tidak boleh pakai pengeras suara luar. Yang kedua, untuk sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau tadi subuh, sekarang sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya.
Sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau sholawat atau tahrim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 5 menit. Ini sebelum azan, suara pembacaan Al-Quran, sholawat, tahrim diperbolehkan paling lama 5 menit sebelum ya. Nah ini Bapak Ibu. Yang B, sesudah azan dikumandangkan yang digunakan pengeras suara dalam. Ini setelah azan dikumandangkan menggunakan pengeras suara dalam ya Bapak Ibu. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sholat Jumat Bapak Ibu. Sholat Jumat ini juga diatur di sini untuk sholat Jumat ya. Sebelum azan, pada waktunya pembahasan Al-Quran atau sholawat atau tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Nah ini 10 menit Bapak Ibu hari Jumat. Padahal kita lihat kadang-kadang 1 jam sebelum ya sudah dibunyikan. Yang B, penyampaian pengumuman mengenai petugas Jumat, hasil infak sedekah, pelaksanaan khutbah Jumat, sholat, zikir, dan doa menggunakan pengeras suara dalam. Bapak Ibu, untuk pengumuman hasil infak sedekah, pelaksanaan khutbah Jumat, sholat, kemudian zikir dan doa menggunakan pengeras suara dalam. Kemudian ketentuan yang B, pengumandangkan azan menggunakan pengeras suara luar. Ini untuk azan jelas menggunakan pengeras suara luar ya. Yang C, kalau yang A tadi kan terkait sholat ya Bapak Ibu, pengeras suara untuk waktu sholat ya. Kemudian yang B, untuk pengumandangkan azan menggunakan pengeras suara luar. Kemudian yang C, kegiatan syiar Ramadan, gema, takbir, Idul Fitri, Idul Adha, dan upacara hari besar Islam. 1. Penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan, baik dalam pelaksanaan sholat tarawih, ceramah, kajian Ramadan, dan tadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara dalam. Ini Bapak Ibu. Takbir pada 1 Syawal atau 10 Dzulhijjah di masjid atau musola dapat dilakukan dengan pengeras suara luar sampai pukul 22 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam. Ini untuk takbir sampai pukul 10 malam saja Bapak Ibu yang pengeras suara luar. Selanjutnya bisa menggunakan pengeras suara dalam. Yang ketiga, pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan pengeras suara luar. Ini kalau sholatnya Idul Fitri dan Idul Adha bisa dengan suara luar ya, mengeras suara luar ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, takbir Idul Adha di hari tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Dzulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan sholat rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara dalam dan upacara peringatan hari besar Islam atau pengajian menggunakan pengeras suara dalam kecuali apabila pengunjung tablik melimpah keluar masjid, arena musola dapat menggunakan pengeras suara luar. Nah, ini kalau pengunjungnya banyak sampai keluar boleh sampai dengan suara luar ya. Yang keempat, suara yang dipancarkan melalui pengeras suara diperhatikan kualitas dan kelayakannya. Suara yang disiarkan memenuhi persyaratan A. Bagus atau tidak sumbang, dan B. Pelafazan secara baik dan benar. Kemudian yang kelima, pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang. Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan Islam dalam pembinaan dan pengawasan. D. Penutup. Berarti berakhir Bapak Ibu. Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan baik. Dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 Februari 2022, Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi demikian Bapak Ibu sharing kita terkait surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan musola ya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan edaran ini tidak menjadi kontroversi di masyarakat ya, dapat dipedomani dan memberikan ketentraman dalam beribadah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu, tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan dengan sharing saya berikutnya. Dan jangan lupa di like, jempol yang ditekan Bapak Ibu.
bagikan sebanyak-banyaknya ke rekan kita sekalian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya, semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.